Halo semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan. Jadi seperti yang kita ketahui misalnya ada bilangan 2%. Nah, itu artinya sama saja dengan 2/100 ya. Jadi kalau langsung saja kita lihat yang contoh soal ini, kita kerjakan bersama-sama. Jadi yang A ini 10% itu artinya 10/100. Nah, kalau misalnya ada angka puluhan, ratusan, ribuan yang belakangnya 0, seperti ini, kita bisa langsung saja coret begini. 1 0, pembilang kita habiskan 1 0, penyebut kita juga habiskan 1 0. Sehingga bentuk sederhananya itu berarti 1/10. Kalau sudah seperti ini sudah menjadi bentuk paling sederhananya karena sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kemudian yang B ini 21%, berarti 21/100. Nah, kita lihat angka 21. 21 ini hanya bisa dibahagi oleh bagi 2 enggak bisa. 21 ini bisa kita bahagi dengan angka, bagi dengan angka 2 tidak bisa, bagi dengan angka 3 bisa, 7, bagi 3, 7, bahagi 7, 1, habis. Sedangkan angka 100 ini tidak bisa dibahagi dengan 3 ataupun 7. Nah, jadi 21/100 ini sudah bentuk paling sederhananya. Sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kemudian 14% itu berarti 14/100. Nah, kita lihat angka 14 ini bisa kita bagi dengan 7, 2, 2, 1. Jadi 7 dan 2. Sedangkan 100 kita tidak bisa bagi dengan 7 kan? Tapi bisa kita bahagi dengan 2. Jadi kita akan bahagi dengan 2. Jadi di sini 14 kita bagi dengan 2/100 kita bahagi dengan 2 juga. Jadi sama dengan 7/100 bahagi 2, 50. Jadi bentuk sederhana dari 14% itu 7/50. Kemudian yang selanjutnya 5%. 5/100. Angka 5 itu hanya bisa dibahagi dengan 5 dan 1. 100 kita bisa bahagi dengan 5. Jadi di sini kita akan bagi dengan 5. 5 bahagi 5/100 bahagi dengan 5. 5 bagi dengan 5, bilangan apa dibagi dengan dirinya sendiri, hasilnya 1. 100 kita bahagi dengan 5. 10 bagi 5, 2. 2 dikali 5, 10. Dikurang 0. Ini ada sisa 1 0, kita langsung naikkan saja ke atas. Jadi 100 bagi 5 itu 20. Jadi bentuk sederhana dari 5% itu 1/20 bentuk pecahannya ya. Kemudian yang E ini 36%. Berarti 36/100. Nah, kita lihat bilangan 36 ini kita bisa bagi dengan 2, sisanya 18. 18 kita bahagi dengan 2 lagi, sisanya 9. 9 masih bagi 3, 3. Nah, jadi di sini kita lihat 36 ini kita bisa bahagi dengan 2, 2, 3, 3. 36, kemudian 100. Ya, kita coba bagi 2 dulu. 36 bagi 2, jadi 36 kita bahagi dengan 2/100 kita bahagi dengan 2. 36 bagi 2 itu 18/100 bagi 2 itu 50. Sama seperti yang di atas ya. Kemudian kita lihat lagi 18 dan 50. 18 kita masih bisa bahagi dengan 2. 50 kita bisa bagi dengan
bisa bagi dengan 2 juga. Jadi kita akan bagi dengan 2. 18 bagi 2 per 50 bahagi 2. Sama dengan 9 per 50 bagi 2, 25. Nah, jadi ini sudah menjadi bentuk sederhananya karena sudah kita tidak bisa sederhanakan lagi. Jadi bentuk persen dari 36%, bentuk pecahannya itu 9 per 25. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang F 0,5%. Jadi kalau misalnya ada bilangan seperti ini, kita ubah ke bentuk pecahannya dulu, berarti 0,5 per 100 ya persen. Nah, tapi ini angka 0,5. Untuk mudahnya kita hilangkan dulu yang koma ini. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Dengan kita mengalihkan dengan 10 atau 100 atau 1000 dan selanjutnya, tergantung berapa angka di belakang komanya. Jadi kalau misalnya di sini satu angka di belakang koma, berarti kita cukup kalikan dengan 10 saja. Jadi kalau misalnya pembilangnya kita kali 10, penyebutnya kita kali juga dengan 10 ya. Sehingga kita tidak mengubah nilainya, tapi hanya mengubah bentuknya saja. Jadi di sini kita kali 10, 0,5 kali 10, 5 per 100 kali 10 artinya 20 ditambah 1 0 ya. Berarti 30 atau 1000. Kemudian kita lihat lagi 5 per 1000. Kita masih bisa sederhanakan, kita bisa bahagi dengan 5 di sini. Berarti kalau misalnya 5 bahagi 5 per 1000 bahagi 5 sama dengan 5 bagi 5 itu 1. Kita coba 1000 bahagi 5. 1000 bahagi 5. 1 bagi 5 belum bisa, 10 bagi 5 bisa, 2 dikali 5, 10. Dikurang 0. Nah, ada sisa 20 di sini. Kita langsung naikkan saja. Begini. Jadi, 1000 bagi 5 sama saja dengan 200. Nah, jadi bentuk sederhana dari 0,5% itu sama saja dengan 1 per 200. Karena kita sudah tidak bisa sederhanakan lagi. Kemudian yang G ini 22,5%. Nah, berarti kita tulis terlebih dahulu bentuk pecahannya. Berarti 22,5% per 100. Nah, seperti itu. Kemudian kita ubah bentuk pembilangnya, ini kan masih koma. Kita lihat berapa angka di belakang koma, 1. Jadi kita harus kalikan dengan 10 saja sudah cukup. Jadi kita kali 22,5 kali 10 per 100 dikali dengan 10. Jadi 22,5 dikali 10, kita hilangkan komanya, berarti 225 per 1000. Nah, kita lihat lagi bilangan ini kita bagi dengan berapa ya. Kita lihat pembilangnya saja dulu. Kalau misalnya kita mulai dengan angka 2, ini dia bakal jadi koma karena belakangnya itu 5, bilangan ganjil. Kemudian kalau misalnya kita bahagi dengan 3, juga 5 bagi 3 tidak bisa. Bagi dengan 4 juga tidak bisa. Kemungkinan dia bakal koma. Kita coba bagi dengan 5. Nah, di sini 225 kita bahagi dengan 5 ya. 2 bagi 5 belum bisa, 22 bahagi 5. Kita ambil 2 angka. 4 kali 5, 20. Paling mendekati. Kita turun 2 kurang 0, 2. Kita turunkan yang 5. 25 bagi 5, 5. 5 kali 5, 25. Jadi 225 kita bagi dengan 5, hasilnya 45 per 1000 bahagi 5 ya.
Pembilang kita bagi 5, penyebut kita bagi 5. 1000 bahagi 5. 10 bagi 5, 2. 2 dikali 5, 10. Habis. Nah, di sini ada 2 nol. Kita langsung naikkan saja ke atas. 200. Kita lihat lagi bilangan ini sepertinya masih bisa kita sederhanakan lagi. Seperti tadi 5 dan 0 kita coba kita bahagi dengan 5 ya. Di mana ya ini? Hapus dulu ini coretannya. Nah, jadi kita akan membagi, kita bagi dengan 5 lagi. 45 bahagi 5 itu 9 per 200 kita bahagi dengan 5. 20 bagi 5 4. 4 kali 5 20. Ini ada sisa 1 0, kita langsung naikkan ke atas. Nah, 40. Jadi bentuk pecahan yang paling sederhana dari 22,5% itu sama saja dengan 9 per 40. Jadi mudah ya, bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan. Yang penting yang perlu kita ingat, kalau misalnya bilangan persennya itu koma, nah kita pertama-tama harus ubah bentuknya ke bentuk persen dulu. Kemudian kita hilangkan komanya dengan mengalihkan 10 atau 100 atau 1000 bergantung dari berapa angka di belakang komanya. Kalau misalnya ya ini hanya misal saja 0,25% gitu per 100. Nah, ini kan 2 angka di belakang koma. 0,25 per 100 atau 0,25%, 2 angka di belakang koma. Berarti ini kita harus kalikan dengan 100 dan kita kali dengan 100 untuk menghilangkan komanya terlebih dahulu. Jadi di sini 25 per 1 2 3 4 40. 10.000. Nah, seperti itu. Jadi sesudah kita mengubah ke bentuk persennya, kita kalikan dengan bilangan yang cukup untuk mengubah komanya ini, menghilangkan komanya. Jadi kali pembilangnya kali dengan 10 misalnya, penyebutnya kali dengan 10. Kemudian tinggal disederhanakan saja. Jadi tidak perlu bingung jika mendapatkan bilangan yang sudah desimal terus persen lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi pembahasan kita mengenai mengubah persen menjadi pecahan sudah selesai sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa paham. Dan jangan lupa untuk like video ini, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih.